Dan Rasulullah SAW pun bersabda di dalam kitab Sahih Bukhari yang berbunyi, lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang artinya Rasulullah SAW pun bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala habibir rahman Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi washabbihi alladina yaqra'unal Qur'an, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini yang kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat walafiat dan nikmat Islam. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman onta sampai zaman Toyota. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kali ini saya akan kultum yaitu tentang bahagianya orang yang berpuasa. Bahwa kita sudah ketahui semua, puasa itu adalah menahan rasa lapar dan rasa minum. Kita sudah menahan puasa itu dari pagi sampai siang dan sampai maghrib, bahkan sampai buka, dengan rasa lapar, rasa haus, dan rasa lemas. Tapi rugi sekali orang yang gak tahu ketika ia menahan rasa lapar dan rasa haus doang. Bahkan ada orang yang ketika puasa itu, ia puasa benar menahan rasa lapar dan rasa haus, akan tetapi dia tidak bisa menahan hatinya dari rasa sombong, rasa ria, dan rasa iri dengki. Karena bahwasanya penyakit itu adalah penyakit hati, hanya Allah yang tahu. Dan kita ketika berpuasa itu tidak boleh menggunjing, menggibah, dan memfitnah. Kenapa? Karena kita akan mendapati bahwa puasa kita itu cuma dapat rasa lapar dan rasa haus doang, tanpa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun bersabda di dalam kitab Sahih Bukhari yang berbunyi, lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang artinya Rasulullah SAW pun bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika berbuka, dan yang kedua adalah bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Mengapa bisa demikian orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan? Karena ketika berpuasa ia pun menahan apa? Menahan nafsunya, menahan makan, menahan minum, sampai sore ia pun ketika mau berbuka maka ia akan sangat senang. Dan dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang soleh pada zaman itu, dan ia pun suka sangat sama ibadah puasa. Dia berpuasa ketika pagi menahan makan, menahan minum, dan menahan perkataan dari perkata yang sia-sia. Dan ketika mau menjelang maghrib, laki-laki soleh itu pun merasa lapar, merasa haus, dan tenggorokannya pun sangat kering. Dan ketika mau azan berkumandang, ia pun segera mengambil gelas yang diisi air putih dan mengambil sebutir kurma. Dan ketika itu azan pun berkumandang, sehingga ia pun berbuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia pun memakan kurma itu dan meminum air itu. Kurma itu rasanya sangat-sangat manis, dan air itu ternyata sangat segar bagi dirinya. Terus ia pun berkata, inilah yang dijanjikan Rasulullah SAW kepada orang yang berpuasa, yaitu dia pun bahagia ketika berbuka. Akan tetapi setelah itu laki-laki itu pun merasa sedih, dan beliau pun berkata lirih, tapi aku masih menunggu
kebahagiaan yang besar dari kebahagiaan berbuka ini. Apa itu kebahagiaannya? Yaitu ketika aku bertemu dengan Tuhanku di akhirat nanti dan melihat pahala puasaku. Jadi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Qur'annya surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada saat itu berseri-seri dan ia pun melihat Tuhannya. Jadi maknanya adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang mereka dapatkan dan tidak mereka dapatkan pada bulan-bulan lainnya seperti di bulan Ramadan sekarang ini. Jadi ma'asyiral muslimin, tingkatkanlah puasa pada bulan ini dengan setakwa-takwanya kita, maka jauhilah perbuatan hati dari berkata yang buruk, dari menggibah, menggunjing, dan memfitnah. Karena kita tidak tahu pahalanya puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala itu. Dan Rasulullah pun bersabda, ada satu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Dan pintu itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali hanya orang yang berpuasa bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu. Jadi mulialah bulan Ramadan ini dengan sebab oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan orang-orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala pun sangat menyukai bau mulut orang-orang yang berpuasa. Jadi janganlah kita sekali-sekali untuk merasa bahwa mulut kita ini bau, karena tidak tahu ketika yang lain menilai bahwa mulut kita ini bau, akan tetapi mulut kita itu wangi, lebih wangi dari kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian kultum yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.